Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Mohon izin saya ingin bertanya. Saya berniat menggunakan obat kuat untuk meningkatkan stamina dan juga mohon maaf alat bantu pemuas dalam hubungan suami istri. Dengan tujuan agar bisa lebih membahagiakan istri saya. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam? Mohon penjelasannya, Buya. Jazakumullah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat diajarkan. Artinya kalau Anda konsumsi sesuatu yang menjadikan badan Anda sehat. Bukan urusan menguat syahwat. Sehat. Setelah sehat, syahwat. Dan pembangkit syahwat yang paling dahsyat adalah kemesraan. Kemesraan. Komunikasi yang baik antara pasangan. Itu adalah pembangkit syahwat yang dahsyat. Badan sehat, kemesraan terbangun, akan bangkit syahwat. Akan tapi bukan pembangkit syahwat, mohon maaf, obat-obat yang hanya spesial membangkitkan syahwat. Itu kami dengar katanya menurut sebagian dokter kami. Itu biasanya ada sedikit penguat dan sangat mempengaruhi kepada jantungnya dan sebagainya. Dan kami himbau tidak usah berurusan dengan yang demikian itu. Minumlah sesuatu yang bikin badan Anda sehat, bukan urusan syahwat. Sebab orang yang beriman itu adalah hubungan semua suami istri itu adalah untuk menyelesaikan syahwatnya. Di saat bangkit syahwat, maka dia punya pasangan, hubungan suami istri. Bukan hidupnya membangkitkan syahwatnya. Jadi jangan sampai hidup kita itu hidup untuk membangkitkan syahwat. Akan tapi Anda punya kehidupan yang banyak. Anda beribadah, ngurusi anak dan sebagainya. Di saat bangkit syahwat, lalu hubungan suami istri. Jadi kita tuh jangan rubah hidup kita bukan untuk membangkitkan syahwat. Tapi bangkitnya syahwat ada pelampiasan yang halal. Sekarang ada yang dipikir adalah syahwat. Itu biasanya ada bermacam-macam sebab. Karena tontonannya, pergaulannya, omongannya syahwat terus. Sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang mungkin mohon maaf di dunia khayal. Karena melihat hal-hal yang tidak pantas. Dia ingin meniru dan sebagainya. Sementara kok sepertinya tidak mampu dan sebagainya. Lalu ada informasi. Apalagi hubungannya sekarang mohon maaf dengan dunia teknologi, informasi. Sehingga mereka sangat mengerti, bisa membaca Anda loh. Anda umur berapa ini? Umur 40, 50. Nanti lihat. Yang dikirim berita tentang obat kuat, segala macam dan sebagainya. Ini tidak tahu ngirim berita-berita itu. Kalau anak-anak kecil nanti dia kartun yang dikirimkan. Tapi mohon maaf, mereka dahsyat sekali dunia teknologi ini. Bisa membaca, Anda memasuk sekali saja sudah kebaca. Oh ini orang tua kayaknya sudah mulai lemas dan sebagainya. Sementara membangkitkan syahwat adalah badan yang sehat. Dengan olahraga yang stabil, yang normal, sesuai petunjuk. Bukan dengan obat-obatan itu. Jadi obatan itu kalau menurut medis membahayakan adalah tidak diperkenankan. Tapi kalau ternyata obat yang sifatnya stamina, vitamin, untuk vitamin yang baik adalah sah-sah saja, orang hidup mukmin harus kuat. Seperti itu. Kemudian, mohon maaf, jika menggunakan alat bantu untuk memuaskan pasangan, alat bantu bukan dirimu. Dirimu, hai suami, sekujur badanmu halal untuk istrimu. Dan wahai istri, sekujur badanmu halal untuk suamimu. Jadi yang bisa digunakan untuk bersenang-senang yang halal adalah sekujur tubuhnya. Kupingnya, jemarinya, semuanya adalah halal. Tapi kalau sesuatu yang lain enggak, membawa sesuatu yang lain sebagai alat untuk menyenangkan istri misalnya, sesuatu yang lain selain daripada diri yang suami tidak diperkenankan. Mungkin mohon maaf ada lagi-lagi teknologi mungkin di negeri mana itu membuat mohon maaf alat bantu seks dan sebagainya. Anda seorang mukmin tidak usah ikut-ikutan yang demikian itu. Mohon maaf kelehan kalian, kelehan Anda sebagai seorang mukmin yang aktif, inovatif dalam menyenangkan pasangan, ada mohon maaf. Seorang wanita yang mencari kesenangan dengan tangannya sendiri atau dengan alat, maka dia adalah salah. Tapi kalau dengan kelihayan tangan seorang suami, maka itu halal. Loh, tentu lebih indah dong, karena apa? Ada yang dicintainya suaminya. Seorang suami kalau mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, maka dia adalah salah, haram. Tapi kalau dengan kelihayan tangan seorang istri, jadi tidak. Makanya tolonglah, kita itu harus punya perasaan, mohon maaf. Seorang istri mungkin dalam keadaan haid, mohon maaf. Jangan dibiarkan suami yang soleh itu terlantar sepanjang malam di saat syahwatnya bangkit gara-gara Anda haid. Anda bisa memuaskan mereka dengan kelehaan Anda, yang penting tidak masuk di wilayah tersebut, karena haram berhubungan waktu haid. Ini ilmu harus disampaikan supaya tidak jadi orang perempuan bodoh. Mohon maaf, kadang-kadang perempuan malesnya luar biasa. Akan tapi seorang suami mungkin dia, karena suami yang soleh tadi di luar melihat, mohon maaf, aurat tersingkap dan sebagainya, yang kebayang hanya istri yang halal sampai di rumah istrinya ogah-ogahan.
Atau sebaliknya, mohon maaf sebagai seorang suami, apalagi yang mohon maaf di usia tertentu, yang mungkin fisik Anda semakin lemah, sehingga hubungan suami istri sangat berkurang, Anda bisa menyenangkan istri dengan kalimat yang indah, dengan sentuhan, dan lain sebagainya, termasuk memuaskan dengan tangan Anda atau kelehaan Anda adalah sudah harus. Dan kalau sudah tuntas dengan yang halal, cukup. Tapi na'udzubillah, haram, mohon maaf, apalagi hubungan seks, hari ini sudah bermacam-macam, gara-gara apa? Kita ini hidup kita tidak diajari bersyukur. Sehingga pengen nih, sampai kemarin katakan, sampai nanti diajari hubungan suami istri adalah sudah bosan dengan yang halal, coba yang haram. Na'udzubillah. Awal kehancuran. Mencoba-coba dengan yang haram. Sehingga diajari dengan cara komunikasi dulu. Ternyata nikmat komunikasi dengan haram menurutnya. Karena memang mungkin suaminya selama ini jarang ngomong mesra. Ketemu yang mesra, hancur. Padahal suaminya tidak mesra bukan karena tidak mesra. Karena tidak semua orang sama dalam berkomunikasi. Terpesona dengan luar, alangkah banyaknya wanita melakukan kehinaan zina dan dia menjadi rendah gara-gara seperti itu. Sama seorang laki-laki terpesona dengan perempuan gara-gara mungkin perempuan yang diajak bicara lebih lembut dan sebagainya. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Maka maksimalkan diri Anda di dalam memberikan pelayanan kepada pasangan dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Mungkin ada seorang laki-laki yang tidak bisa melayani secara maksimal dengan, mohon maaf, alat pribadi Anda. Tapi mohon maaf, wanita adalah tidak butuh hanya itu saja, akan tapi sentuhan yang lembut, kalimat yang indah, dan Anda bisa memberikan kepuasan dia, wanita istri Anda, dengan kelehaan tangan Anda dan sebagainya. Masih banyak cara. Seperti itu. Jadi dengan alat-alat tidak dianjurkan, justru karena dengan itu semuanya akhirnya mohon maaf. Karena sudah terlatih dengan alat-alat tersebut, di saat suami tidak ada, dia akan bermain sendiri dan seterusnya. Na'udzubillah. Atau sebaliknya seorang suami. Akan tapi pastikan Anda menjadi suami yang aktif, inovatif. Anda istri aktif, inovatif. Dirimu adalah halal untuk pasanganmu. Sekujur tubuhmu. Kecuali mohon maaf, jangan hubungan waktu haid di wilayah tersebut. Mohon maaf kalau seandainya wanita dalam keadaan haid, seorang suami memuaskan wanita tersebut dengan sentuhan adalah halal. Yang penting tidak masukkan alatnya ke wilayah perempuan. Dengan cumbuan, dengan bermacam-macam, dengan sentuhan tangannya, sah. Biarpun wanita dalam keadaan haid. Menyenangkan suami dalam keadaan haid, sah. Jangan libur, masa libur, tahajud libur, layan suami libur. Ini perempuan yang tidak cerdas. Suami tidak cerdas gara-gara capek dan sebagainya, sementara istrinya adalah orang yang membutuhkan alat dengan keahlian Anda, cumbuan, kemesraan. Mohon maaf, ini ilmu yang harus kami sampaikan. Kenapa? Kalau tidak, kita fokus kepada yang halal, mohon maaf, begitu gampangnya keharaman kebuka. Na'udzubillah, kehinaan. Dan kita mendengar berita kehinaan gara-gara itu semuanya. Ingin mencari kepuasan seks, sampai mohon maaf akhir-akhir dibicarakan untuk belajar. Kalau sebuah suami istri nggak puas dengan orang luar, sampai dengan luar tidak senang, sekarang diajari dengan mahram, adik, saudara, kehinaan sekarang diajari oleh kejahatan hari ini. Kan ada berita tentang seks keluarga yang difilmkan, divideokan segala macam. Ini sebetulnya apa? Karena memang dalam dunia syahwat ini adalah terus begitu berkembang. Pengennya, makanya katakan, dengan yang halal yang Anda miliki cukup. Tapi 1000 haram, minta ke 1001. Tidak ada ujungnya. Maka orang yang takut kepada yang haram adalah mudah mencari kepuasan. Tapi yang biasa dengan haram, lihat, biarpun sudah 2000 wanita, dia minta ke 2001. 2000 laki-laki makanya. Yang biasa dengan kehinaan, kalau tidak segera tobat, dia akan rindu kehinaan. Na'udzubillah, sampai ke jahanam. Tapi Allah Maha Kasih, kami sampaikan kepada siapapun yang pernah kepleset dalam kehinaan, kembalilah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Jangan sampai tiba-tiba dicabut nyawanya dalam keadaan kehinaan. Na'udzubillah, su'ul khatimah. Allah Maha Kasih, kembali kepada Allah. Akan tapi kami antisipasi. Pertama adalah pastikan Anda mencari kesenangan dengan yang halal. Pasanganmu dengan bermacam-macam. Maka jadilah Anda suami yang aktif, inovatif, menyenangkan suami, menyenangkan istri. Seorang istri aktif, inovatif, aktif, semangat, kreatif, usil, menyenangkan suami. Seperti itu. Mohon maaf, ini kami perlu sampaikan. Dalam kajian kami tentang keindahan rumah tangga, ini masuk pembahasan ini. Ini hanya karena pertanyaan kami sampaikan. Jadi jangan menggunakan hal-hal semacam itu. Alat itu benda asing, bukan Anda. Alat yang Anda bawa suami bukan Anda. Berarti istri Anda lebih senang dengan selain Anda. Bukankah Anda orang bodoh setelah itu? Kenapa Anda sendiri tidak bisa dengan, mohon maaf, dengan tangan Anda, dengan kelehaan Anda, dengan cumbuan Anda, dengan rayuan Anda, tidak bisa? Anda ini apa? Begitu loh ya. Semoga Allah menjaga kita dari sebab kehinaan. Menjauhkan kita dari keharaman. Mencukupkan kita dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab.